Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita belajar School by Spirit atau belajar spiritual exercise Santo Ignatius, yang sangat terkenal adalah proses discernment, proses pembedaan roh. Dan hari ini Tuhan Yesus mengajarkan salah satu prinsip dalam pembedaan roh, yaitu memilih melakukan yang baik dalam keadaan apapun, bukan yang jahat. Menyelamatkan dan bukan membunuh. Itu prinsip-prinsip discernment, prinsip-prinsip bimbingan roh. Meskipun bagus sekali, kalau itu mencelakakan orang pasti bukan dari Tuhan. Meskipun kadang-kadang menimbulkan pertentangan, kalau itu menyelamatkan nyawa, menyembuhkan, pasti dari Tuhan. Prinsip-prinsip seperti itu dalam discernment, pembedaan roh. Jelas bahwa menyembuhkan orang, menyelamatkan orang, itu pasti dari Tuhan, meskipun hari Sabat. Karena itu, kita mesti memperhatikan prinsip-prinsip itu. Saya kira banyak orang yang sudah ikut School by Spirit. Saya kira termasuk Rika dan Tony juga ikut. Mestinya juga mengerti dalam hidup bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengikuti Tuhan, termasuk mendoakan orang meninggal, yakin bahwa yang didoakan selamat. Karena firman Tuhan juga dalam Mazmur hari ini dikatakan, semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena engkau menaungi mereka. Karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita mendoakan supaya semua orang, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, bersukacita karena mengasihi nama Tuhan,
berlindung pada Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, mengalahkan kematian dan memberi bimbingan supaya kita selalu memilih kehidupan dan menghindari apapun juga yang menuntun kita kepada kematian. Saya sendiri mempunyai devosi pribadi mendoakan orang-orang meninggal setiap hari, meskipun itu hanya dengan satu salam Maria, dan itu menyelamatkan saya. Beberapa kisah saya tulis dalam buku Perjalanan Pulang, bagaimana saya diselamatkan bukan hanya satu kali oleh orang-orang yang sudah meninggal. Percaya tidak percaya, kalau saya mengalami sendiri. Orang-orang meninggal adalah orang yang sama dengan kita, tetapi sudah memperoleh kemuliaan bersama Yesus. Dan itu adalah inti iman kita. Para martir meninggal semua. Petrus, Yohanes, Yakobus semua sudah meninggal. Para nabi sudah meninggal. Yang tidak meninggal ya cuma satu, Bunda Maria saja, karena diangkat jiwa raganya ke surga. Yesus pun wafat meskipun hanya 3 hari. Tetapi poinnya justru bangkitnya itu. Dan itu inti iman kita, bahwa maut sudah dikalahkan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan datang untuk memberikan kehidupan kekal, bukan kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan kekal. Dan kemudian Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada orang yang percaya. Salah satu bentuk petunjuk itu adalah kemampuan kita untuk memilih kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Persoalannya justru di situ. Apakah kita percaya kepada bimbingan Tuhan? Selalu memilih yang baik, bukan memilih yang tidak baik. Prinsip-prinsipnya sederhana. Kalau dalam bahasa teologi teknis disebut optio fundamentalis. Pilihan dasar. Pilihan dasarnya selalu memilih yang baik. Kalau ada pilihan. Dan selalu ada pilihan. Memilih menyelamatkan daripada mencelakakan. Memilih mendoakan daripada mengabaikan. Memilih mengasihi daripada membenci. Pilihan-pilihan dasar itu. Karena kehidupan kita bagaimanapun juga di dunia ini akan berakhir. Tetapi dengan memilih segala kebenaran dan kebaikan itu, terutama memilih mengasihi Tuhan, memilih berlindung kepadanya, baik saat hidup dalam dunia ini, dalam perjuangan ini, maupun sesudahnya, kita akan memperoleh sukacita abadi. Dan kita percaya, kalau kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita percaya mereka sudah sampai lebih dahulu dalam kehidupan bahagia abadi di surga. Kita mendoakan mereka, itu peranan kita. Tapi mereka juga mendoakan kita. Ada Bunda Maria, ada Santo Yosef, ada Santo Petrus, ada Santo Yohanes, ada Santo Pelindung kita, Santo Antonius. Karena gereja adalah kesatuan yang masih hidup di dunia ini dan yang sudah sampai di surga. Satu tubuh Kristus, bukan terpecah. Yang masih di dunia sebagian tubuh Kristus, yang sudah sampai di surga sebagian. No. Yesus sebagai kepala, gereja adalah tubuhnya. Satu utuh yang masih berziarah di dunia ini dan yang sudah sampai. Kita tetap satu kesatuan saling mendoakan. Dan itu inti iman kita. Sehingga meskipun kita berpisah, seharusnya kita tidak terus-menerus berduka cita, karena kita tetap masih satu. Dan bagaimana kita harus hidup bersatu, itulah yang harus kita lakukan di dunia ini dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Disitulah peran discernment, pembedaan roh. Memilih yang baik, menghindari yang jahat. Mengusahakan keselamatan, baik diri sendiri maupun saudara-saudara kita. Dan kita terus-menerus saling mendoakan, baik sesama kita yang masih berjuang di dunia ini, maupun juga mereka yang sudah sampai di sana. Mereka mendoakan kita, kita mendoakan mereka. Kita saling mendoakan. Disitulah Tuhan berkenan. Bersukacitalah dan bergembiralah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan.
Dan kita yang masih hidup di dunia ini mendoakan agar semuanya akhirnya mengasihi Tuhan, baik yang sudah hidup maupun yang sudah sampai di tempat tujuan. Dan kita mohon rahmat Tuhan supaya memperoleh kekuatan untuk selalu memilih yang baik, memilih menyelamatkan, memilih mendoakan, memilih melakukan yang baik daripada memilih yang lain. Kita mohon rahmat Tuhan untuk keselamatan kita semua dan saudara-saudara kita yang kita doakan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami mengetahui bahwa rahasia terbesar yang Engkau wahyukan adalah keselamatan kekal melalui pengorbananmu di salib. Semoga kami karena mengasihimu dan mengandalkan Engkau berlindung kepadamu memperoleh keselamatan kekal. Juga saudara-saudari kami yang kami doakan, agar mereka berbahagia bersamamu dalam kesempurnaan kebahagiaan di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.